aja bilang pekerjaanku gak becus. Emang siapa dia? Dasar, masa bos kayak gitu? Saya harus gimana lagi ya tuh? Kerjaan kayak gini gak becus katanya. Emang dia siapa? Pusing jadinya. Papi, alhamdulillah udah pulang. Mau disiapin makan? Apa kamu? Jadi istri nggak pernah menghargai suami? Papi, ada apa papi? Mentang-mentang jadi orang kaya. Salah di kantor papi. Diam kamu. Jangan gitu papi. Kenapa? Aduh papi. Diam kamu. Papi, kenapa papi teh begini pi? Ya papi, Pusing tahu nggak? benar papi. Nis, kenapa Nis? Kenapa Nis? Nis? Hah? Si Rangga marah-marah lagi? Oh, ya Allah barusan? Enggak, Kayaknya ada masalah. enggak di kawan aku kenapa-napain ya? Hah? Mau Ya Allah, diserahkan ya Allah. Kenapa ya Allah? Ini kenapa ini? Ya Allah, ada apa lagi? Itu pangganya marah-marah ngamuk lagi hari ini barusan. Terus saya juga nggak tega sama adik saya tuh ya Allah. Sabar ya Bu ya. Ibu Anisya yang sabar ya. Ibu maaf, Ibu Anisya bukan saya ingin mencampuri rumah tangga Ibu, tapi saya lihat Pak Rangga itu sudah sering sekali melakukan hal ini. Ini sih yang sabar, Anis ya Allah. Dulu gak ada masalah Bu di kantor. Iya pasti, tapi sebaiknya Pak Rangga dibawa ke orang yang kompeten di bidang ini ya. Tapi kan suami saya nggak gila Bu. Cuma lagi ada masalah aja. Berobat aja nih, Saya cuma tahu. berobat. Saya tidak bilang suami ibu gila, tapi Pak Rangga itu harus dibawa ke ahlinya, bisa psikiater, bisa ke rumah sakit jiwa. Soalnya Pak Rangga suatu saat akan melakukan lebih dari yang sekarang dilakukan pada Bu Anis. Kasihan anak-anakmu. Gimana Bu caranya Bu? Sekarang kan kondisinya lagi begitu. Nanti kita bantu, kita bisa minta tolong sama Pak RT atau sama Pak RW untuk membawa Pak Rangga ke rumah sakit. Nanti kita panggil ya. Iya, mudah-mudahan dengan Bapak Rangga dibawa ke sana, mudah-mudahan kebiasaan buruknya bisa berubah menjadi yang lebih baik. Ya. Kita mau berikhtiar ya, kita mau berikhtiar ya Nis ya, Nis ya, Nis ya. Sabar Ah, ya. Nanti saya panggilnya ya, Pak RT-nya ya. Ke Pak RW ya. Ya, ibunya tenang dulu. Ya. Akhirnya, dengan bantuan beberapa warga, Pak Rangga dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pelayanan keperawatan yang profesional. Di rumah sakit jiwa, Pak Rangga dimasukkan ke ruang emergensi untuk mengatasi keadaan amuknya. Dan setelah keadaan amuknya teratasi, Pak Rangga dipindahkan ke ruang perawatan bangsal jiwa. Dari hasil pengkajian didapatkan perilaku kekerasan yang melatar belakangi Pak Rangga melakukan kekerasan seperti ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan oral Pak Rangga pada usia bayi. Sejak usia 2 bulan, Pak Rangga ditinggal pergi oleh ibu kandungnya dan dibesarkan oleh neneknya yang juga tidak bisa full memberikan perhatian karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal yang menjadi pecetus Pak Rangga melakukan perilaku kekerasan adalah seringnya dia merasa diperlakukan tidak adil di kantor, merasa harga dirinya diinjak-injak oleh atasannya, dan dia merasa tidak nyaman pada saat istrinya selalu banyak bertanya mengenai pekerjaan di kantornya. Berikut ini akan dilakukan strategi penatalaksanaan untuk perilaku kekerasan yang akan dilakukan oleh Suster Fitri dan Suster Ati. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti Pratami. Saya dipanggil Suster Fitri. Saya adalah suster yang merawat Bapak di ruangan ini. Boleh saya duduk Pak? Terima kasih. Baik Bapak, kalau saya boleh tahu nama Bapak siapa? Rangga Nugraha. Bapak maunya atau biasanya dipanggil apa? Rangga aja. Bapak Rangga. Baik, kalau begitu Pak Rangga, Bapak tahu nggak kenapa Bapak dibawa ke rumah sakit ini? Nggak tahu apa. Tidak tahu ya Pak ya. Tapi kalau saya boleh tahu, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Kesel sih, masih ada kesel. Masih ada perasaan kesal ya Pak ya. Baik Bapak,
kalau Bapak bersedia, boleh nggak kita berbincang-bincang mengenai apa yang menjadi penyebab kekesalan Bapak? Dan nanti kita akan belajar cara mengatasi kekesalan Bapak. Bapak bersedia? Terserah. Baik. Baik Pak Rangga, boleh diceritakan biasanya hal apa saja yang menyebabkan Pak Rangga marah? Saya marah kalau saya nggak merasa nggak dihargai, terus pekerjaan saya disia-siakan, kayak gitu aja sih. Jadi Bapak akan merasa marah pada saat Bapak merasa tidak dihargai, merasa pekerjaan Bapak dianggap tidak bagus dan merasa sia-sia apa yang Bapak lakukan, begitu ya Iya. Pak? Terus ada hal lain nggak yang biasanya menyebabkan Bapak marah? Paling kalau di rumah habis pulang kerja kan pusing tuh, kerjaan banyak, nggak dihargain lagi, istri nanya-nanya terus, tambah pusing tuh kayak gitu kan. Begitu ya Pak. Jadi Bapak paling tidak suka kalau pulang kerja ditanya-tanya sama istrinya. Maunya Bapak ditenangin dulu gitu ya Pak ya? Iya, kayak gitu. Kalau sebelumnya Bapak pernah marah-marah seperti ini tidak? Ya itu kan biasa kayak gitu. Begitu ya Pak ya? Penyebab marahnya sama dengan penyebab kemarahan Bapak sekarang? Ya sekitar gitu aja sih kalau marah. Biasanya kalau Bapak marah, yang Bapak rasakan itu seperti apa Pak? Ya gimana ya, pengen marah aja gitu. Pengen marah saja ya Pak? Bapak suka merasa dadanya berdebar kencang, mukanya terasa panas, otot-ototnya terasa kaku, seperti itu dirasain nggak Pak? Secara nggak langsung sih iya, cuman ya kalau marah kan kayak gitu, bawaannya ya panas badan gitu, pikiran juga nggak tahu kemana gitu. Begitu ya Pak ya. Terus kalau misalkan Bapak marah seperti itu, merasakan seperti itu, biasanya Bapak melampiaskan marahnya seperti apa? Lempar barang biasanya, terus ya mukul apa gitu. Mukul gitu Iya. ya. Yang dipukulnya apa tuh? Ya apa aja yang ada. Apa saja yang ada. Kalau menurut Bapak, pada saat Bapak marah, Bapak lempar barang, Bapak mukul orang, Bapak mukul apa aja yang ada dekat Bapak, itu bisa meredakan marah Bapak tidak? Iya sih dikit. Sedikit, tapi tidak semuanya hilang. Ya enggak juga. Ya memang betul Bapak, cara-cara seperti itu tidak akan menghilangkan kemarahan Bapak. Yang ada malah rugi mungkin ya. Barang-barang di rumah Bapak menjadi rusak, habis karena dilempar-lemparin. Istri atau mungkin anak-anak Bapak juga akan merasa ketakutan pada saat Bapak marah. Karena kan takut pada saat Bapak marah, Bapak mukul mereka. Iya. Nah, selain yang tadi Bapak lakukan, Bapak tahu cara lain nggak buat mengungkapkan rasa marah Bapak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau misalkan sekarang saya kasih tahu mengenai cara untuk meredakan kemarahan, Bapak bersedia? Ya boleh lah. Baik, sebenarnya Bapak ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kemarahan. Ada yang bisa dilakukan secara fisik, artinya pada saat Bapak marah dilampiaskan secara fisik tapi bukan dengan melempar barang atau memukul orang. Yang kedua bisa dilakukan secara sosial, yang ketiga dengan cara spiritual. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengungkapkan kemarahan secara fisik. Ya Pak ya? Ya. Bapak bersedia? Yuk, ya boleh. Baik. Cara yang pertama, pada saat Bapak marah, Bapak langsung berdiri. Bapak langsung berdiri, kemudian Bapak narik nafas, ditahan nafasnya sebentar, kemudian dikeluarkan sedikit-sedikit seperti Bapak mengeluarkan kemarahan. Baik Pak Rangga, sekarang kita akan mencoba belajar mengontrol kemarahan dan mengendalikan kemarahan Bapak dengan tidak harus melempar barang atau menyakiti istri dan anak-anak Bapak, yaitu dengan latihan nafas dalam. Kita melakukannya sambil berdiri. Bapak bersedia? Ya. Baik, kita berdiri ya Pak ya. Pak Rangga, cara fisik untuk menghilangkan atau mengontrol kemarahan Bapak salah satunya bisa dilakukan dengan latihan nafas dalam. Caranya, pada saat Bapak merasakan Bapak akan marah atau penyebab kemarahan Bapak muncul, Bapak langsung berdiri, kemudian menarik nafas dari hidung sebanyak-banyaknya, ditahan dan dikeluarkan lewat mulut sedikit-sedikit seperti Bapak sedang melampiaskan kemarahan. Kita coba bersama-sama ya Pak ya. 1, 2, 3. Keluarkan. Baik, Bapak bisa melakukannya diulang sampai dengan 5 kali. Kita coba ya Pak ya. 1, 2, 3.
Tarik nafas, tahan, keluarkan, bagus. Lagi Bapak. Iya, terus. Sekali lagi Pak. Bagus, luar biasa. Bapak bisa melakukannya dengan sempurna. Gitu aja. Iya, bisa kita duduk kembali Pak? Ya, ayo. Nah Pak Rangga, bagaimana perasaan Bapak setelahnya tadi kita berbincang-bincang mengenai cara mengendalikan kemarahan Bapak? Lumayan sih, agak tenang dikit. Sudah mulai agak enakan ya, sudah mulai agak tenang. Bisa Bapak ulangi kembali hal-hal yang biasanya menyebabkan Bapak marah itu seperti apa? Yang biasanya nyebabin marah tuh kalau saya ngerasa nggak dihargain. Khususnya sih biasanya kalau di tempat kerja, kerjaan nggak beres-beres kayak gitu sih. Terus pulang ke rumah, istri tiba-tiba nanya-nanya, ya kayak yang nggak ngerti gitu kalau suami tuh lagi pusing tempat kerja kayak gitu. Jadi sebenarnya dasarnya ada dua penyebab yang bisa menyebabkan Bapak marah, yaitu pada saat Bapak merasa tidak dihargai di tempat kerja dengan banyaknya pekerjaan tapi masih dianggap pekerjaan Bapak sia-sia, dan pada saat Bapak sedang banyak pikiran, istri Bapak di rumah banyak bertanya kepada Bapak pengennya Bapak tenang dulu baru ditanya gitu ya Pak ya? Iya, kayak gitu. Jadi pada saat Bapak marah, biasanya apa yang Bapak rasakan? Kesel, marah kayak gitu, pengen marah aja. Pengen marah aja ya Pak ya? Kemudian biasanya pada saat marah, perasaan marah itu muncul, apa yang Bapak lakukan? Lempar barang aja, dilemparin kayak gitu. Terus pengennya mukul yang ada, dipukul gitu. Dan setelah tadi kita berbincang-bincang, dengan melempar barang, memukul benda atau menyakiti istri dan anak-anak Bapak, perasaan marah Bapak bisa hilang tidak? Enggak sih. Tidak ya, malah menimbulkan kerugian. Barang-barang di rumah menjadi hancur, istri dan anak-anak Bapak juga menjadi takut sama Bapak. Dan barusan setelah kita coba, ada cara yang bisa mengontrol dan mengendalikan kemarahan Bapak tanpa harus melempar barang, tanpa harus menyakiti orang-orang yang Bapak sayangi di rumah. Yaitu dengan apa Pak? Tarik nafas dalam ya. Dengan tarik nafas dalam. Bisa Bapak sebutkan kembali cara latihan nafas dalamnya? Tarik nafas, terus ditahan sebentar. Ditahan sebentar, Habis betul. itu dikeluarinnya pelan-pelan ya. Dikeluarin pelan-pelan. Selama berapa kali Pak? Selama 5 kali. 5 kali. Dan dalam keadaan Bapak sedang Berdiri. berdiri, betul, luar biasa, bagus sekali. Bapak bisa melatih ini berulang-ulang setiap hari, biar pada saat Bapak marah, Bapak sudah terbiasa secara otomatis untuk melakukannya. Jadi, Bapak akan melakukan latihan tarik nafas dalam ini 5 kali dalam sehari. Itu waktunya kapan saja Pak? Pagi sekali ya. Kalau siang bisa 2 kali. Siang 2 kali, terus Malam 2 kali. malam 2 kali. Jadi Bapak akan melakukan latihan nafas dalam ini 5 kali dalam sehari, 1 kali di pagi hari, 2 kali di siang hari, dan 2 kali di malam hari. Jangan lupa tarik nafas dalam ini selain dilakukan pada saat latihan, juga dilakukan pada saat Bapak akan merasa marah. Ya. Bapak mengerti ya? Ya. Oh iya Pak, tadi saya mengatakan pada Bapak ada 2 cara secara fisik yang bisa dilakukan untuk mengontrol kemarahan dan meredakan kemarahan Bapak. Apakah Bapak masih bersedia untuk mempelajari satu hal lagi untuk meredakan kemarahan Bapak? Boleh. Baik, bila Bapak bersedia, nanti perawat yang berdinas sore yang bernama Suster Ati akan menemui Bapak untuk mengajarkan satu cara lagi secara fisik yang bisa digunakan untuk meredakan kemarahan Bapak tanpa harus merusak barang atau menyakiti orang-orang di sekitar Bapak. Untuk tempatnya, apakah nanti akan dilakukan di kamar perawatan Bapak atau di sini lagi, Pak? Di sini aja. Di sini aja. Mengenai waktunya, apakah 10 menit cukup? Boleh. Baik, kalau begitu 2 jam lagi perawat Ati nanti akan menemui Bapak untuk mengajarkan cara mengontrol kemarahan. Tempatnya di sini dan waktunya 10 menit. Terima kasih Pak Rangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Pak Rangga, gimana kabarnya sekarang? Baik aja sih, biasa. Ada yang dirasakan, ada yang membuat kesal Bapak saat ini enggak? Kalau kesel ya agak sedikit sih. Kalau nginget-nginget yang kemarin itu. Sebelum-sebelumnya sudah dipraktekkan yang diperintahkan
belajar sebelumnya sudah? Udah Sama tadi. perawat sebelumnya Iya, udah. yang tarik napas dalam itu ya Bu ya. Iya betul, masih Udah ingat tadi. ya Pak ya. Iya. Sekarang mungkin waktunya kita belajar cara mengontrol marahnya dengan cara kegiatan fisik. Salah satunya diantaranya yaitu dengan cara memukul-mukul bantal ya Pak ya. Oh, bantal. Nanti kita coba mempraktekannya. Kalau misalnya Bapak merasa ada yang mengganggu, kesal, rasa pokoknya amarah gitu ya Pak ya. Nah, pokoknya nanti Bapak langsung aja praktekkan caranya dengan cara memukul-mukul bantal. Bisa dilakukan masuk aja Bapak misalnya di suatu tempat, misalnya biasanya Bapak kan di kamar ada ya bantal. Nah, Iya. itu Bapak aja masuk aja terus kemudian pukul-pukul bantalnya pakai tangan Bapak. Nanti sambil praktekkan kegiatan yang sebelumnya, tambah mungkin tarik napas dalam yang tadi ya. Mungkin sekarang kita bisa coba praktekkan ya Pak ya. Iya. Nah, ini kan ada bantal Pak ya. Iya. Nah, kita coba aja simpan aja di sini Pak. Oh, iya, Nah, boleh. nanti kalau Bapak merasakan marah, lampiaskan semuanya ke bantal ini Pak ya. Oh, gitu. Sampai Bapak berasa lega, terlampiaskan sambil belajar napas dalam ya. Sekarang kita coba ya Pak ya. Ya. Caranya mungkin seperti ini, mungkin Bapak coba pokoknya yang keras aja Pak ya, semuanya. Oh, gitu. Ya kalau misalnya Ya. Bapak marah terus sampai Bapak merasakan tenang. Ya, coba sekarang. Nah, Betul. terus bagus. Ya, Tapi nggak apa-apa ini teh. apa? Oh, nggak apa-apa ya. Nah, gitu ya Pak ya. Ya. Nah, terus aja sampai Bapak merasa tenang sambil mempraktekkan napas. Tarik napas ya. dalam. Ya. Mungkin itu nanti Bapak coba aja praktekkan setiap hari, boleh dicoba teratur. Kalau misalnya merasakan ada yang mengganggu, mengganjal di hati, boleh lakukan seperti itu ya Pak ya. Iya. Mungkin saat ini yang bisa saya bantu ke Bapak kegiatan yang tadi. Mungkin di hari yang lain kita akan coba lagi cara yang lain ya Pak ya. Iya. Mungkin untuk saat ini saya cukupkan sekian. Nanti kita atur lagi jadwalnya untuk pertemuan berikutnya untuk mengontrol Bapak, emosi Bapak kalau misalnya marah ya. Iya. Makasih ya Pak ya. Ya. Demikian strategi penata laksanaan bagi pasien jiwa yang melakukan perilaku kekerasan. Sebenarnya, strategi penata laksanaan untuk pasien dengan perilaku kekerasan selain bisa dilakukan secara fisik, yaitu dengan latihan napas dalam dan pukul kasur atau bantal, bisa juga dilakukan dengan cara lain, yaitu secara sosial ataupun verbal, secara spiritual, dan juga mengontrol kepatuhan pasien pada saat minum obat. Selain strategi penata laksanaan yang dilakukan kepada pasien, untuk pasien dengan perilaku kekerasan, strategi penata laksanaan bisa dilakukan kepada keluarga pasien dengan tujuan agar keluarga tahu apa yang harus dilakukan pada saat menghadapi pasien manakala pasien melakukan perilaku kekerasan. Demikian video yang dibuat oleh mahasiswa program B Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran tahun 2015 dengan tujuan untuk memberikan gambaran bagi para perawat jiwa atau mahasiswa yang akan melakukan profesi keperawatan jiwa untuk melakukan strategi penata laksanaan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.